Bab 841 dihapus. Gaya Cheng He. Tantai Xuanzong bergumam pada dirinya sendiri, menatap Yuan Fengjun. Jun Yuan Feng mengerti, berpura-pura marah, tutup mulutmu pada sesepuh penegak hukum ini. Diamlah, mengerti. Bisakah kamu lebih pendiam? Ketika murid-murid perempuan mendengar ini, mereka menjadi tenang. Di hati mereka, Tan Yun benar-benar terlalu baik, jauh melampaui pangeran yang menawan di hati mereka. Pada saat ini, Tan Yun, yang tidak tahu apa yang terjadi di luar, telah melewati 10.000 mil hutan kayu mati, hanya 10 kaki dari tepi hutan. Sentuhan penghinaan tergambar di sudut mulut Tan Yun, dan kemudian dia melakukan langkah agung dan melangkah keluar dari hutan kayu mati. Kemudian, visinya berubah dan dia menemukan dirinya di lapangan Tiangong. Di belakangnya adalah guntur magis 36 hari yang membunuh formasi suci yang diatur oleh 360 formasi. Haha, ahahaha. Di lantai atas, Tantai Xuanzong tertawa terbahak-bahak. Tantai Yu dan 22 leluhur penegak hukum juga tertawa gembira. Lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong tidak dapat menahan emosi yang melonjak sama sekali, dan kebanyakan dari mereka bersorak gembira. Ya Tuhan, apakah Tuan Muda benar-benar Master Arai Sein Order Sein? Jika ya, bukankah itu teknik Arai, hampir berdiri di atas benua hukuman surga? Omong kosong, apakah kamu harus membicarakannya? Karena Tuan Muda Sekte dapat berjalan melalui formasi ini dengan santai, dia secara alami adalah Master Arai Sein Order Sein. Apa yang harus saya lakukan? Orang-orang terlalu banyak menyembah Tuan Muda Sekte. Petik 2 petik 2. Mata para murid yang memandang Tan Yun penuh dengan pemujaan. Gelombang tawa tidak diragukan lagi sangat memalukan bagi si Tu Hen. Kata-kata Tan Yun, Tuan Sekte Tuan Muda ini akan memberimu pelajaran gratis hari ini, sehingga kamu bisa tahu apa artinya menjadi kapak di kelas terus-menerus di telinganya. Si Tu Hen masih sedikit bingung. Dia menatap Tan Yun dengan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, kamu, sama sekali bukan manusia. Tan Yun melirik si Tu Hen dengan menggoda, lalu menatap 7 leluhur lain dari 7 pembuluh darah, dan berkata dengan ringan, siapa lagi yang ingin menguji Tuan Muda ini? Bawahan turun untuk mengujimu. Pada saat ini, leluhur agung Zhong Libo, menyipitkan mata ke arah Tan Yun, dan berkata dengan keras. Bawahan memurnikan pedang terbang 500 tahun yang lalu. Selama Tuan Muda dapat mengetahui tingkat pedang terbang, dari bahan apa pedang itu dibuat, dan cacat apa yang ada dalam proses pemurnian, bahkan jika kamu menang. Setelah itu, Zhong Libo tersenyum. Dia sombong. Selanjutnya, beberapa orang mungkin dapat melihat peringkat Feijian, tetapi tidak ada yang tahu bahan untuk menyempurnakan Feijian. Karena pada awalnya, setelah dia mendapatkan bahan pemurnian, dia mencari buku-buku kuno dan menemukan nama bahan pemurnian. Adapun cacat dalam proses pemurnian, dia adalah master suci tingkat tinggi, dan dia tidak bisa menghindarinya. Bahkan sekarang, dia tidak tahu persis apa yang salah ketika dia memperbaiki pedang terbang ini. Belum lagi Tan Yun. Dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun adalah master pil suci tingkat tinggi dan master yang dibentuk secara suci pada saat yang sama, dia juga bisa menjadi master alat suci. Alasan dia berbicara tentang Sein Reng Sein Artefak Master adalah karena hanya Sein Reng Sein Artefak Master yang dapat mengetahui secara sekilas peringkat pedang terbang yang akan dia ambil, dan cacat dalam proses pemurnian. Namun, bahkan jika Tan Yun adalah master artefak suci, dia tidak harus mengenali bahan untuk menyempurnakan pedang terbang. Oke, ya, Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan. Keluarkan pedangnya, memanggil. Zhong Libo membuka mulutnya, dan segera, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya, menembus kehampaan, dan berubah menjadi pedang terbang hitam di atas kepala Tan Yun. Tiba-tiba, napas kematian yang kuat keluar dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama, ada juga napas langit dan bumi yang membeku, yang menyebar dari pedang terbang, dan dalam sekejap, itu menyebabkan langit melayang di langit, kepingan salju. Lebih dari 7 juta murid di lapangan Tiangong merasakan hawa dingin yang menusuk, seolah-olah mereka berada di gua es. Kembalilah. Bagus. Sangat dingin. Kembalilah, aku mati kedinginan. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, puluhan ribu murid yang dekat dengan Tan Yun memiliki embun beku di alis dan rambut mereka. Hah? Bajingan kecil ini tidak takut dengan aura misterius dari pedang suciku. Di lantai atas, alis Zhong Libo bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bergumam di dalam hatinya.
Dia awalnya berpikir bahwa pedang sucinya tergantung di atas kepala Tan Yun, cukup untuk membekukan Tan Yun dan melarikan diri karena malu. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun saat ini sepertinya tidak bisa merasakan dingin sama sekali. Tan Yun tersenyum tipis, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata, Zhong Libo, biarkan roh pedang sucimu bekerja sama dengan Master Sekte, bisakah kamu terbang ke tangan Master Sekte? Zhong Libo mencibir, Tuan Muda Sekte, pedang ini sangat dingin, dan bawahannya khawatir bahwa begitu pedang terbang itu terbang ke tangan Anda, udara dingin akan menghancurkan meridian Anda dan menjadikan Anda orang yang tidak berguna. Tidak masalah jika kamu menghapus Tuan Sekte Muda. Ketika Tuan Sekte menyalahkannya, bawahannya tidak mampu membelinya. Tan Yun mendengarkan kata-kata Zhong Libo menyembunyikan jarum di Mianli, dan kata-katanya selanjutnya membuat wajah tua Zhong Libo menjadi hijau karena marah. Tan Yun tertawa dan berkata, kamu tidak perlu khawatir, kamu tidak bisa menyakiti tuan muda ini dengan pedang patah ini. Bagus bagus bagus. Zhong Libo Lian mengucapkan 3 kata bagus, melambaikan tangan kanannya di udara, dan segera, pedang terbang hitam di salju tebal itu terbang dengan mantap dari kekosongan ke tangan Tan Yun. Dalam tarian salju, Tan Yun berdiri dengan bangga, ekspresinya masih tenang. Zhong Libo tercengang dan terpana. Dia tidak menyangka Tan Yun begitu tangguh. Jutaan murid di lapangan Tiangong, meskipun tubuh mereka gemetar kedinginan, masih menatap Tan Yun dengan saksama. Mungkinkah bajingan bau sialan ini, atau Master Suci? Feng Qingcheng di kursi di lantai bawah, menatap Tan Yun dengan kosong, berpikir dalam hati, berapa banyak rahasia dan metode yang dimiliki bajingan ini. Tuan Muda Sekte, beri Anda 1 jam untuk mengamati pedang ini, apakah ada cukup waktu? Zhong Libo berkata, Zhong Libo, kamu tertawa, apakah pedang patah ini sepadan dengan Tuan Muda, menonton selama 1 jam? Tan Yun berkata, melambaikan pedang di tangan kanannya dan melemparkan pedang terbang keluar, berubah menjadi cahaya hitam meledak ke arahnya, Zhong Libo berwajah merah ki. Om, Zhong Libo mengulurkan tangan kanannya, meraih Fei Jian, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, mengapa tidak memberi tahu saya? Di mata publik, Tan Yun membawa tangan kirinya dan berbicara dengan fasih, pedang terbangmu adalah artefak suci tingkat tinggi, tetapi itu adalah artefak suci tingkat tinggi di bawah standar. Mendengar ini, Zhong Libo tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap lebar, matanya menunjukkan warna yang luar biasa. Semua leluhur, termasuk ayah dan anak Tan Taiyu, terkejut. Karena mereka sama sekali tidak melihat pangkat pedang terbang hitam. Tapi mereka menyimpulkan dari ekspresi Zhong Libo bahwa Tan Yun benar. Ini benar. Sorotan mata Zhong Libo yang menatap Tan Yun sedikit berubah, dan dia menjadi sentuhan harapan, Tuan Muda Sekte, Anda benar. Pedang terbang yang disempurnakan oleh bawahannya memang produk inferior di antara pedang suci tingkat tinggi, artefak. Tuan Muda Sekte, lanjutkan untuk berbicara tentang cacat dalam proses pemurnian. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum tanpa berkata-kata, saya berkata Zhong Libo, Anda tidak tahu kekurangannya, bagaimana Anda mengevaluasi Tuan Muda ini? Apakah kamu berpura-pura bodoh, atau kamu benar-benar bodoh? Bab 842 Ketakutan dari Jiwa. Zhong Libo, jika Anda ingin Tuan Muda ini memberi Anda beberapa petunjuk, Tuan Muda ini mungkin mengabaikan para pendahulu dan memberi tahu Anda kekurangan dalam pemurnian. Tan Yun memandang Zhong Libo dengan senyum tipis, tetapi jika Anda menggunakan penilaian untuk menutupi ketidaktahuan Anda, gunakan konten yang tidak Anda ketahui untuk menguji Tuan Muda benar-benar memandang rendah Anda. Wajah tua Zhong Libo panas dan dia merasa malu, tetapi dia benar-benar terlalu ingin mengetahui kekurangan dan kekurangannya dalam menyempurnakan pedang terbang ini. Orang tua itu harus menanggung penghinaan dan mencari tahu di mana cacatnya. Zhong Libo diam-diam berkata, lalu, menatap Tan Yun, berkata, ya, bawahan benar-benar tidak tahu di mana cacatnya, tetapi selama Tuan Muda berbicara, bawahan saya akan menilai keaslian apa yang Tuan Muda berkata. Itu saja, Tuan Muda ini tidak peduli dengan para pendahulu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu hari ini. Tan Yun melirik Zhong Libo, dan kata-kata berikut, daripada mengatakan cacat, lebih baik mempermalukan Zhong Libo. Di mata publik, Tan Yun memiliki ekspresi tenang, kata-kata tajam dan tepat, Anda dapat mendengar dengan jelas, Tuan Muda ini hanya akan mengatakannya sekali. Pertama-tama, ada 6 jenis alien di benua hukuman surgawi, yang disebut 6 meteorit utama. Mereka adalah Tianwei Adamantite,
meteorit dingin Tianwei, meteorit Tianwei Wu, besi meteorit Tianwei, meteorit ungu Tianwei, dan Tianwei. Lei, Jitai. Di atas 6 hal surgawi, ada hal langka lain yang turun ke dunia. Ini adalah bahan pemurnian yang Anda gunakan saat menyempurnakan pedang ini, besi penyihir dingin misterius meteorit surgawi. Mendengar ini, Zhong Libo terkejut. Saya membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya sebelum saya menyadarinya, tetapi saya bahkan tidak memikirkannya, tetapi Tan Yun melihatnya. Tan Yun melanjutkan, besi penyihir dingin meteorit yang sangat dingin ini sangat dingin, dan mengandung kekuatan kematian yang unik pada para penyihir. Menurut catatan klasik, besi ini tersembunyi di api penyucian galaksi, dan itu adalah hal biasa di 9 surga. Para biksu di banyak alam di dunia fana adalah harta langka. Semua orang mendengar kata-kata itu dengan penuh semangat. Tetapi, Tan Yun berkata, meteor Xuanhan Witch Iron sangat sulit bagi kami dan sangat sulit untuk disempurnakan. Ketika Anda pertama kali memurnikan, Anda harus memiliki api natal atribut es yang sangat kuat untuk menahan dan membekukan besi ini, agar tidak membiarkan udara dingin yang bukan milik dunia dalam besi ini bocor. Begitu bocor, bahkan jika pedang terbang berhasil disempurnakan, maka kekuatan pedang terbang juga akan sangat berkurang. Tapi kamu sama sekali tidak mengerti Zhong Libo, menyebabkan rasa dingin di setrika ini habis. Rasa dingin yang keluar saat ini kurang dari 1% dari setrika asli. Aku tidak perlu memikirkannya. Kamu berpura-pura pintar. Gunakan atribut apimu untuk membakar besi ini. Ketika kamu membakarnya ke titik di mana kamu pikir kamu bisa mengendalikan besi ini, maka mulailah memperbaiki. Mendengar ini, Zhong Libo sudah basah kuyup. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun menebak pikirannya dengan sangat jelas saat itu. Pada saat ini, Tan Yun berkata lagi, kedua, Zhong Libo, atribut api Anda, kekuatan api sejati, tampaknya terlalu lemah di depan besi ini. Anda tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mengekstraksi lebih dari 100 kotoran dalam besi ini. Tentu saja, meskipun kamu bisa tahu dari tubuh pedang bahwa kamu cukup ahli dalam memperbaiki pedang ini, kamu tampaknya ragu-ragu ketika kamu memperbaiki jutaan pola senjata di tubuh pedang. Beberapa alasan di atas sudah cukup untuk menyebabkan pedang terbang yang kamu sempurnakan menjadi produk yang lebih rendah di antara artefak suci tingkat tinggi. Tentu saja, masih banyak lagi. Misalnya, tingkat tungku yang Anda gunakan saat pemurnian agak rendah. Misalnya, ketika Anda menyempurnakan pedang terbang, Anda terlalu ngeri pada tahap awal, membuat suhu api sedikit tidak stabil, dan suhu api masih sedikit lebih rendah. Dan kesalahan terbesarmu adalah setengah jam sebelum Fei Jian keluar dari tungku pemurnian, suhu api agak terlalu rendah. Mendengar ini, Zhong Libo berseru kaget, bagaimana Anda tahu? Mengapa Anda tidak hanya memberitahu proses perubahan suhu api ketika saya menyempurnakan instrumen, tetapi juga mengetahui psikologi saya saat itu? Petik 2. Tan Yun tertawa dan berkata, jawabannya ada di Fei Jian, tapi sayangnya kamu tidak memahaminya. Semua ini cukup untuk menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memperbaiki artefak suci tingkat tinggi. Lagi pula, kamu tidak dapat dianggap sebagai master artefak suci tingkat tinggi. Setelah Tan Yun selesai berbicara, penonton terdiam. Tuan Sekte Muda, kamu menang. Zhong Libo berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun bawahannya membencimu, mereka mengagumimu. Bawahan hanya ingin tahu, tingkat pencapaian pemurnian apa yang telah kamu capai. Semua orang juga memandang Tan Yun, menunggunya menjawab. Anda dapat berpikir bahwa Tuan Muda ini adalah master artefak suci, tentu saja, Anda juga dapat berpikir bahwa Tuan Muda ini adalah master artefak suci tingkat tinggi. Senyum muncul di sudut mulut Tan Yun. Singkatnya, keterampilan penyempurnaan Anda ada di Tuan ini. Di depan Tuan Sekte Muda, yang belum dewasa dan menyedihkan. Zhong Libo memerah karena marah dan mengepalkan tinjunya. Di sisi lain, Zhong Li Yuxin di antara kelompok murid, hatinya mengguncang langit dan melambai, Paman Bo adalah orang tertinggi dalam keterampilan keluarga Zhong Li saya saat ini dalam seni pemurnian, dan dia benar-benar kalah dari Tan Yun. Hahaha. Tan Taiyu menangis karena kegembiraan. Dia dengan gemetar melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Patriark, pernahkah Anda melihatnya di roh surga? Yuner bukan hanya seorang alkemis suci tingkat tinggi, tetapi juga seorang Ordo Saint Arai Master Suci, Saint Order Guru Artefak Suci. 8 leluhur agung dari 8 meridian,
dan lebih dari 150 leluhur dari 8 meridian, menatap Tan Yun, dan mata mereka mengungkapkan warna ketakutan dari jiwa. Mereka tidak takut pada kekuatan Tan Yun, tetapi pada kemampuan Tan Yun. Mereka tidak bisa membayangkan betapa mudahnya Tan Yun bisa menjadi Saint Alchemist, Saint Array Master, dan Saint Tool Master pada saat yang bersamaan. Dengan lebih dari 7 juta murid, dengan pengecualian beberapa keturunan dari 8 nenek moyang, yang lain menyembah Tan Yun ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan seluruh orang Feng Qingcheng, melihat Tan Yun yang menggertak dirinya sendiri, begitu kuat sehingga dia menundukkan kepalanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Feng Yun tertawa dari telinga ke telinga. Sampai saat ini, dia telah memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan Feng Qingcheng membunuh Tan Yun. Pada saat ini, kata-kata Tan Yun berikutnya seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, menyebabkan kepala semua orang bersenandung. Saya merasa bahwa dunia ini benar-benar gila. Namun, Tan Yun mengacungkan satu jari, menunjuk ke 8 nenek moyang di atas panggung, dan berkata dengan dominan. Apakah masih perlu untuk penilaian rune? Namun, Master Sekte Ben dapat memberitahu Anda bahwa, dibandingkan dengan Tuan Muda Sekte Ben, keterampilan jimat Anda tidak diragukan lagi mengenai batu. Mendengar itu, di lantai atas di gedung giok, leluhur besar Fumei Tuoba Qingtian, tubuh tuanya yang kekar tiba-tiba bergetar, dan dengan marah berkata, saya benar-benar tidak percaya, Anda akan sangat menentang langit. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Ketika Tuoba Qingtian meraung, tidak ada yang memperhatikan kilatan kelicikan di matanya, dan dia berkata dengan keras, Tuan Muda Sekte, ada jimat di bawah-bawahannya, selama Anda dapat melihat pangkat, atribut, Anda menang karena asal. Bab 843 adalah Maha Kuasa. Betulkah? Tan Yun berkata sambil tersenyum ringan, biarkan Tuan Muda menebak, alasan mengapa Anda tidak menilai proses pemurnian jimat dan bahan yang digunakan untuk pemurnian. Saya khawatir dengan keterampilan jimat Anda tidak bisa katakan benar. Ya, jadi apa? Tuoba Qingtian menegakkan dadanya dan berkata dengan tegas, bawahanmu yang akan menilaimu. Adapun cara menilaimu, bawahanmu yang memiliki keputusan akhir. Haha, oke. Tan Yun mengangkat bahu, tampak acuh tak acuh, berhentilah bicara omong kosong, dan tunjukkan pesonamu. Tunggu. Pada saat ini, Jin Xianghai memandang Tuoba Qingtian ke samping, dengan ekspresi yang sangat serius, Patriark hebat Tuoba, kami telah kehilangan 4 penilaian keterampilan 3 kali, dan kami tidak dapat kalah lagi kali ini. Ya, Situ Wuhen, Wei Ye dan leluhur besar lainnya kecuali Feng Yun semuanya setuju. Karena mereka telah menyaksikan terlalu banyak perubahan di Tan Yun. Pertama, mereka pikir mereka bisa membunuh Tan Yun, tetapi mereka tidak ingin membunuh mereka semua. Kedua, mereka awalnya berpikir bahwa Tan Yun tidak dapat menjawab salah satu dari 4 teknik pil, formasi, senjata, dan jimat, tetapi Tan Yun melewati para jenderal satu demi satu, menunjukkan alkimia, formasi, dan keterampilan senjata yang tak tertandingi. Nenek moyang yang hebat ini benar-benar ketakutan. Mereka takut Fusu akan kalah dari Tan Yun lagi. Terlepas dari kepercayaan mereka, bahkan jika Tan Yun memenangkan 4 keterampilan, dia tidak akan bisa tinggal di wilayah monster selama sehari, tetapi dia masih takut keajaiban akan terjadi pada Tan Yun lagi. Pada saat itu, Tan Yun telah lulus penilaian dan naik ke posisi berdaulat, belum lagi, dan 8 dari mereka akan kehilangan muka. Yang lebih marah adalah bahwa pada saat itu, dia akan mengalahkan diri sendiri. Cedera yang memalukan dan tidak dapat diubah seperti itu tidak diragukan lagi merupakan mimpi buruk bagi mereka. Oleh karena itu, mereka menggantungkan harapan mereka pada Tuoba Qingtian. Tuoba Qingtian memandang 7 leluhur yang hebat, dan berkata dengan suara yang agak sombong, kamu dapat yakin. Huff, apa yang akan diambil lelaki tua itu selanjutnya, dia tidak bisa melihatnya dengan Tan Yun. Bahkan jika dia adalah jimat suci, dia tidak bisa melihatnya, karena ini adalah dewa abadi Asia kelas menengah dari leluhurku. 7 leluhur besar terkejut. Tanpa diduga, Tuoba Qingtian sebenarnya memiliki master peri tingkat rendah, jimat langka yang disempurnakan. Anda harus tahu bahwa sejak akhir zaman kuno, saya tidak tahu apakah Tuan Peri telah menghilang, atau tidak ada yang dipromosikan menjadi Tuan Peri. Singkatnya, sampai hari ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang dipromosikan menjadi Tuan Peri. Dalam keterkejutan, hati 7 leluhur besar yang ditangguhkan akhirnya terlepas.
Saya pikir kali ini saya akhirnya bisa melumpuhkan Tan Yun. Apakah ini benar? Tuan Sekte Muda, terlihat bagus. Di lantai atas, Tuoba Qingtian menatap Tan Yun dari posisi tinggi. Segera, di dalam cincin semesta, jimat gelap berukuran tamparan terbang keluar, dan melayang di atas kepala Tan Yun. Hah! Tan Yun mengeluarkan suara aneh, dan segera naik ke langit. Ketika dia pertama kali menggenggam jimat di tangannya, suara khawatir Tuoba Qingtian terdengar, Tuan Muda Sekte, pelan-pelan. Jangan ambil bawahan. Karakternya rusak. Tan Yun tiba-tiba menggerakkan sudut mulutnya, jubah hijau itu berburu dan berdiri di udara, mulai melihat jimat di tangannya. Ketika Tan Yun mengamati, semua orang yang hadir juga mengamati. Di lantai atas, termasuk ayah dan anak Tan Taiyu, serta lebih dari 190 leluhur alam dewa, semuanya memikirkan wajah mereka. Jelas tidak ada yang mengenali simbol ini. Setelah mengamati 3 napas, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan melemparkan jimat di tangannya ke Tuoba Qingtian. Tuan Muda Sekte, apakah kamu menyerah? Setelah Tuoba Qingtian menangkap jimat itu, dia berkata dengan bangga, Tuan Muda Sekte, itu normal bagimu untuk tidak mengenalinya. Lagi pula, semua orang yang hadir tidak mengenalinya, kan? Si Tu Wuhen menjawab, Tuan Muda Sekte, Anda telah gagal dalam penilaian. Sekarang Anda harus memenuhi janji Anda dan menilai diri sendiri di tempat. Iya, Jin Xianghai dan leluhur hebat lainnya setuju, menyeringai. Namun, kalimat Tan Yun selanjutnya langsung memperkuat senyum di wajah para leluhur yang hebat ini. Ini konyol, Tuan Muda tidak pernah mengatakan bahwa dia tidak mengenali jimat ini. Ketika Tan Yun berbicara, penonton terkejut. Yuner, apakah kamu benar-benar mengenali jimat ini? Di lantai atas, kata Tan Tai Xuanzong, dan setelah melihat Tan Yun mengangguk berat, dia sedikit bingung, bagus, bagus. Hebat, apakah kamu mengenalinya? Tuoba Qingtian menyipitkan mata ke arah Tan Yun, daging keriput di wajahnya sering berdetak, bawahan jangan percaya padaku. Tidak percaya, haha, aku tidak bisa mentolerir kamu tidak percaya. Tan Yun berkata sambil menyeringai, pertama, pangkat jimat barusan adalah pangkat subsian tingkat menengah. Kamu, bagaimana kamu tahu? Tuoba Qingtian di kursi, seperti kucing dengan ekornya diinjak, berteriak dan melompat. Tan Yun mengabaikan Tuoba Qingtian, dan berkata lagi, apalagi, simbol ini adalah atribut kayu, benar atau salah? Kamu, Tuoba Qingtian berkata dengan tidak percaya, bagaimana kamu melihatnya dalam waktu sesingkat itu? Mo, mungkinkah kamu bukan Master Peri? Jimat Peri. Tan Yun menggelengkan kepalanya, kamu terlalu tinggi untuk melihat Tuan Muda ini, tetapi memang benar Tuan Muda ini adalah jimat suci peringkat suci. Tuan Jimat Suci tidak bisa melihat jimat ini sama sekali. Tidak menunggu kata-kata Tuoba Qingtian, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat 7 lubang Tuoba Qingtian sangat marah. Uhuk-uhuk. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, memang benar aku mengenali jimat ini hanya dalam 3 tarikan napas. Itu karena aku cukup beruntung untuk membaca beberapa buku rahasia yang merekam jimat kuno. Pada kode rahasia, ada jimat di tangan Anda, tidak hanya itu, bahkan penampilan jimat itu persis sama, selain itu, pangkat dan atribut juga dicatat di bawah jimat itu. Oh, ya, jimat ini adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara jimat subsian tingkat menengah. Yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, jimat ini tidak dapat disempurnakan oleh jimat peri tingkat rendah biasa. Jika kamu ingin aku mengatakannya, itu pasti dari tangan jimat peri tingkat menengah. Hahaha, maaf, Tuan Muda ini benar-benar beruntung. Mendengar ini, Tuoba Qingtian menggertakkan giginya dan berkata, saya marah, saya marah. Di mata semua orang, wajar jika Tan Yun tidak berbohong. Faktanya, tentu saja, Tan Yun mengenali simbol ini secara sekilas berdasarkan kemampuannya yang sebenarnya. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah karena dia hanya ingin mendorong langit sampai mati, tidak lebih. Pada saat ini, melihat Tan Yun memerintahkan 4 leluhur besar untuk kembali ke rumah, bahkan murid 4 leluhur besar masih merasa bersemangat. Di lantai atas, Tan Taiyu, Tan Tai Xuanzong dan putra-putranya tertawa terbahak-bahak. Feng Yun berpikir bahwa Tan Yun telah mengatakan bahwa ketika dia dipromosikan ke posisi raja, dia akan melamar Feng Qingcheng, yang juga enggan memikirkan Su. Adapun pikiran Feng Qingcheng kosong, sampai saat ini, dia merasa bermimpi. Memimpikannya bajingan sialan itu, pencapaiannya dalam pil,
sihir, senjata, dan jimat hampir mencapai titik kemahakuasaan. Tuan Sekte Muda, jangan terlalu senang terlalu cepat. Pada saat ini, Situ Wuhen mengepalkan tinjunya dan berkata, selanjutnya, biarkan bawahanmu melihat bagaimana kamu menghabiskan hari di dunia monster. Setelah mendengarkan, ekspresi Tan Yun juga sangat serius. Keadaan ganas monster bab 844. Pada saat ini, senyum di wajah Tan Taiyu dan Tan Tai Xuanzong juga menghilang. Karena ada banyak monster tier 5 dan monster tier 6 yang kuat di wilayah monster. Monster-monster ini semuanya adalah monster di Meteor Canyon. Pejabat senior Shengzong Huangfu tidak ditelan oleh monster tirani ini untuk dicoba oleh murid luar di Meteor Canyon. Oleh karena itu, mereka ditangkap hidup-hidup dan dikunci di dalam monster wilayah. Setelah terperangkap di alam monster buas yang ganas, pelatih binatang khusus mulai menjinakkan mereka menjadi binatang roh untuk memperkuat sekte. Setelah semua monster yang bisa dijinakkan menjadi binatang roh, mereka dilepaskan dari wilayah monster, dan monster yang terkunci di wilayah monster hampir semua monster yang bersumpah sampai mati. Semakin tinggi level monster beast, semakin sulit untuk dijinakkan, belum lagi, ia akan memperlakukan manusia sebagai ras yang rendah hati. Mereka berpikir bahwa mereka adalah kesayangan surga yang superior dan tidak boleh dikendalikan oleh manusia. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, monster biasanya lebih kuat dari manusia. Seperti yang kita semua tahu, monster urutan kelima dapat berubah menjadi bentuk manusia, tetapi tidak ada monster urutan kelima dan keenam di wilayah ganas yang dapat berubah menjadi manusia. Dalam pandangan mereka, berubah menjadi bentuk manusia adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Dapat dikatakan bahwa monster di wilayah yang ganas itu ganas, kejam, keras kepala, dan kanibal tanpa memuntahkan tulang. Tentu saja, bahkan jika mereka tidak dapat dijinakkan, pejabat senior Huangfu Shengzong tidak akan menghancurkan mereka sekaligus. Karena monster kuat penuh dengan harta, sekte senior akan menyimpannya, dan membunuhnya saat dibutuhkan. Biasanya, licik, berbahaya, dan tercela identik dengan manusia di hati monster. Mereka membenci manusia karena membawa mereka pergi dari Meteor Canyon tempat mereka dibesarkan. Ketika Tan Tai Xuanzong diam-diam menyampaikan hal ini kepada Tan Yun mengangguk dan berkata bahwa dia terdiam setelah mengerti, dan tidak tahu harus berpikir apa. Karena alam binatang buas adalah alam rahasia kecil di wilayah suci jiwa binatang. Maka, di bawah perintah Tan Tai Xuanzong, semua orang naik perahu roh mereka sendiri ke alam suci jiwa binatang yang jaraknya 1 juta mil. Mengusir. Dalam perjalanan, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci berjumlah hampir 100.000 murid perbuatan baik. Kekhawatiran mereka tertulis di wajah mereka. Mereka mengkhawatirkan Tan Yun. Setelah Tan Yun tersenyum dan memberitahu rekan-rekan murid tentang layanan berjasa itu bahwa tidak perlu khawatir, dia memanggil Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Tuo Bai Yingying ke ruang pelatihan di perahu roh. Melihat kekhawatiran para wanita, Tan Yun melangkah maju dan memeluk Mu Mengying dan Zhong Wuxiao, dan berkata dengan suara keras, saya memasuki keadaan monster, ini akan menjadi pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi jangan khawatir, aku akan keluar dari wilayah yang ganas itu hidup-hidup. Malam tiba. Ratusan perahu roh berlayar ke wilayah suci jiwa binatang, melintasi pegunungan yang luas di bawah sinar bulan yang kabur, dan terbang ke barat laut seperti kilat. Malam semakin gelap, dan cahaya bulan memudar dari kekaburan dan menjadi seterang air, jatuh di pegunungan di mana roh dibebani dengan awan yang mengalir. Ratusan perahu roh digantung di atas danau gunung satu demi satu saat terbang sejauh 300.000 mil. Pada saat ini, leluhur agung Situ Wuhen dari jiwa binatang, menginjak perahu roh, melihat kembali ke 10 murid di perahu roh, dan berkata dengan suara yang dalam, nenek moyang yang agung sekarang akan membuka dunia binatang buas monster yang ganas. Petik 2. Kamu tidak perlu panik setelah masuk, karena ada barisan pertahanan yang besar di alam yang ganas, dan ada banyak tempat berlindung, bahkan monster tingkat 8 tidak bisa keluar. Para murid mendengar ini, menyebabkan keributan. Mereka masih tahu apa konsep dari monster tingkat 8 itu. Anda tahu, monster tingkat kelima setara dengan budidaya alam jiwa suci manusia, monster tingkat 6 adalah ranah jiwa. Monster tingkat ke-7 adalah alam para dewa, monster tingkat 8 adalah alam para dewa. Monster tingkat 8 berarti mereka berada di level yang sama dengan leluhur ini.
Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Situ Wuhen, pertama, seberapa luas area di mana monster itu dipenjara di wilayah monster? Kedua, ada berapa jenis monster, dan berapa jumlah totalnya? Ketiga, apa ranah terendah dari Monster Beast? Apakah Anda yakin bahwa yang tertinggi hanya periode transisi Orde ke-6? Mendengar itu, Situ Wuhen tampak terbuka dan tegas. Tuan Muda Sekte, pertama, monster berada di alam sengit 180.000 mil, tetapi semua monster terkunci di dalam gua. Kedua, ada 8 ras utama Monster Beast, berapa banyak yang belum dihitung, diperkirakan ada sekitar 80.000. Ketiga, level terendah monster ada di tahap kelima dari tahap awal, dan bawahan tertinggi tidak dapat ditentukan. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, level tertinggi dari Monster Beast yang dilihat bawahan belum melebihi periode transisi tingkat ke-6. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, dan bertanya dengan santai, "Oh, ya, apakah Anda yakin monster di dalamnya tidak bisa dijinakkan?" "Ya, Tuan Muda Sekte," kata Situ Wuhen. Tan Yun berkata dengan santai, "Jika Tuan Muda bisa dijinakkan, berapa banyak yang bisa dia ambil?" "Anak bodoh, aku masih ingin menjinakkan monster, kupikir kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati." Situ Wuhen mengutuk dalam hati, dan berkata, "Menurut aturan, setelah domestikasi, persetujuan bawahan dapat diambil. Tapi Tuan Muda, kamu adalah bangsawan, selama kamu bisa menjinakkan sebanyak yang kamu bisa ambil." Tan Yun mengangguk diam-diam, "Baiklah, mari kita buka ranah yang ganas. Ini Tuan Muda Sekte." Setelah Situ Wuhen menjawab, token merah tua terbang keluar dari manset, mengambang di langit. Kemudian, seberkas cahaya merah gelap dengan lengan tebal naik ke langit dari token, dan seketika, ruang di langit malam seperti air mendidih, berubah menjadi pintu misterius dengan diameter ribuan kaki. "Tuan Sekte Tua, Tuan Sekte, tolong." Situ Wuhen melihat ke belakang dan berkata dengan hormat kepada ayah dan anak Tantai Yu. "Ya." Tantai Xuanzong menanggapi dan mengendarai perahu roh, membawa Tantai Yu dan Tan Yun, dan memimpin untuk memasuki pintu alam rahasia. Segera, para leluhur, Simai senior, dan murid-murid terbang ke wilayah monster dan binatang buas di perahu roh. Setelah semua orang masuk, mereka melihat ke bawah, tetapi melihat lingkaran biru di bawah, seperti mangkuk besar dengan diameter puluhan ribu mil, tertekuk terbalik di kotak melingkar besar jauh ke dalam tanah. Alun-alun melingkar memiliki radius 30.000 mil, dan itu adalah tempat perlindungan gladiator yang terkenal di Huangfu Shengzong. Tempat perlindungan gladiator adalah untuk mereka yang datang untuk menjinakkan monster. Jelas, sekarang tempat ini menjadi tempat Tan Yun bertarung dengan monster. Tan Yun sangat puas dengan arena sakral gladiator raksasa dengan radius 30.000 mil. Hanya dengan cara ini dia dapat mengerahkan kecepatan batasnya dan mencapai jarak maksimum ribuan mil setelah melakukan langkah besar. Tiba-tiba, raungan monster dan raungan serak datang dari Sein Arena di bawah. "Ho, au, manusia sialan, kami tidak akan menyerah padamu. Kamu manusia yang rendah hati dan berbahaya, kamu telah membunuh kami. Jika kamu memiliki jenis, biarkan kami pergi dan biarkan kami bertarung sampai mati bersamamu. Manusia tercela dan tak tahu malu, kau tidak boleh mati." Aum, raung. Bab 845, Suaka Gladiator. Mendengarkan raungan monster yang memekakkan telinga, para murid dari gerbang luar, gerbang dalam, dan gerbang abadi pucat ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Bahkan para murid gerbang suci dan murid inti gerbang suci pun panik, bahkan nafas mereka pun tidak lancar. Karena lebih dari 7 juta murid tahu bahwa jika monster yang dipenjara ini dilepaskan, mereka akan dimusnahkan hanya dalam 1 jam. Yang lemah takut pada yang kuat. Ini adalah hukum besi yang lemah memakan yang kuat. Tidak masalah apakah yang kuat itu manusia atau binatang, itu sama saja. Rambut Tan Yun beterbangan, dan kesadaran spiritualnya dilepaskan untuk menutupi cagar alam gladiator, dan ia menemukan bahwa banyak gua hitam besar yang digali di dinding berbentuk cincin di sekitar cagar alam gladiator. Pintu masuk gua yang dalam diselimuti oleh tirai cahaya ungu terlarang untuk mencegah monster keluar dari gua. Dan raungan tak berujung itu datang dari puluhan ribu gua gelap. "Tuan Muda Sekte, jika Anda siap, bawahan Anda akan menempatkan Anda di arena gladiator sekarang." Mata berlumpur Situ Wuhen memancarkan bayangan mangsa. Tidak terburu-buru, tidak akan terlambat bagi Tuan Muda ini untuk berganti pakaian dan turun lagi.
Setelah Tan Yun menjawab dengan dingin, dia melihat kembali ke 7 juta orang di kapal roh dan berkata, siapa yang memiliki senjata spiritual atau lebih jubah? Pangkatnya tidak perlu tinggi, yang penting bisa besar dan kecil. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang secara alami memikirkan penampilan tubuh Tan Yun yang menjulang setinggi 10 kaki ketika murid inti dari 10 pembuluh darah Sekte Suci berada dalam kompetisi besar 9 tahun yang lalu. Semua orang segera mengerti bahwa ketika Tan Yun melawan monster beast berikutnya, dia khawatir ukurannya akan menjadi raksasa 10 zang, dan pakaiannya akan ambruk dan menyebabkan kelelahan. Tuan Muda, saya memilikinya di sini. Tuan Muda Sekte, saya juga memiliki jubah panjang, tapi itu adalah senjata roh tingkat rendah. Tuan Muda Sekte, apa yang saya miliki di sini adalah harta terbaik. Petik 2 petik 2. Tiba-tiba, suara ratusan murid terdengar dari perahu roh. Tuan Muda Sekte, ada jubah panjang di sini. Pada saat ini, leluhur kedua penegak hukum Guan Xuankong, cincin Qian Kun melintas, dan jubah yang disulam dengan kata, penegakan hukum, muncul di tangannya. Tunggu. Leluhur Agung Zhong Libo berkata tanpa ragu, Guan Xuankong, pakaianmu adalah senjata dengan kualitas terbaik. Bahkan monster-monster dari periode transisi urutan kelima tidak dapat meninggalkan bekas luka di atasnya. Oleh karena itu, kamu tidak dapat memberikannya kepada Tuan Sekte Muda. Jika kamu ingin memberikannya, paling-paling itu adalah pakaian harta karun terbaik. Dengan cara ini, monster beast dari tahap kelima dari tahap awal dapat dengan mudah robek, dan itu akan adil. Ketika Guan Xuankong hendak menyerang, Tan Yun berkata, Guan Tua, lakukan saja apa yang dia lakukan. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyenangkan masuk ke telinga Tan Yun, Tuan Muda Sekte, murid ini kebetulan memiliki satu jubah yang dikenakan saudara-saudaraku dan anak-anakku ketika mereka berpakaian seperti laki-laki. Detik berikutnya, dalam tatapan tidak senang dari beberapa murid, Rock Zhongli Yuxin terbang ke atas dan terbang ke bawah di depan Tan Yun, memegang jubah brokat di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Tan Yun. Tan Yun tidak menerimanya, tetapi buru-buru berkata, Yuxin, apakah kamu gila? Jika kamu melakukan ini, Zhongli Bo tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Sebelum Zhongli Yuxin bisa berbicara, ekspresi Tan Yun berubah dingin. Tiba-tiba dia meraih pergelangan tangan Zhongli Yuxin dengan tangan kanannya, dan berteriak, berani. Apakah Master Sekte Ben membiarkanmu datang? Kembali ke perahu rohmu untuk Sekte Master Ben. Seperti yang dia katakan, Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan mengayunkan Zhongli Yuxin sejauh ratusan kaki, dan mendarat di perahu roh dengan mantap. Melihat adegan ini, Zhongli Bo berkata dengan kejam, berani melakukan sesuatu pada Nona. Bahkan jika kamu tidak mati hari ini, Tan Yun akan membunuhmu di masa depan. Jika diubah ke tempat lain tanpa siapapun, hanya dengan tindakan Tan Yun terhadap bakat Zhongli Yuxin, Zhongli Bo akan membuat Tan Yun tidak senang. Di Lingzhu, Zhongli Yuxin menatapnya, Tan Yun memelototinya. Emosi khusus mengalir dari hatinya. Dia tahu bahwa Tan Yun memikirkan dirinya sendiri, jadi dia dengan sengaja memarahi dirinya sendiri di depan umum. Wow, pada saat ini, disertai dengan aroma samar yang menyegarkan, Feng Qingcheng dalam gaun hitam melewati kehampaan dan jatuh di depan Tan Yun. Dia menyerahkan jubah ungu di tangannya kepada Tan Yun, dan berkata dengan hormat, ini adalah jubah harta karun terbaik yang diminta leluhur kami untuk diberikan kepada bawahannya. Terima kasih. Ketika Tan Yun tersenyum dan mengambil alih jubah hitam, Feng Qingcheng terdengar di benaknya, suara dingin Xiao membunuh, lebih baik kamu mati di arena gladiator, jadi aku tidak ingin aku melihatmu sakit. Setelah itu, Feng Qingcheng, seperti peri berbaju hitam, naik ke udara dari perahu roh, dan segera terbang di atas perahu roh di depannya. Tan Yun mengerutkan kening, dan berpikir diam-diam, apakah wanita ini benar-benar kejam, atau hanya terlihat kejam. Jika dia tidak bisa mengetahuinya, Tan Yun berhenti memikirkannya. Dia mengambil jubah hitam dan memasuki ruang pelatihan perahu spiritual. Wow, Tuan Muda Sekte sangat tampan. Ya hihi, para dewa laki-laki dari laki-laki lain sangat tampan dengan jubah hitam. Petik 2 petik 2. Sebelum beberapa murid perempuan berbicara, Sue Zian, yang diam, tiba-tiba menoleh ke belakang, mencubit pinggang Xiaoman, dan berkata dengan dingin, diamlah nenekku. Biarkan aku mendengarmu berbicara tentang saudara iparku, nenekku merobek muki. Tiba-tiba, para murid perempuan berani marah dan diam. Pada saat ini, Tan Yun,
mengenakan jubah hitam dan dengan sikap yang luar biasa, melangkah keluar dari ruang pelatihan dengan ekspresi dingin. Wow, sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, muncul di depanmu Mengging dan Zhong Wuxiao di kapal roh lain, dengan lembut berkata, tidak peduli apa yang terjadi di hari berikutnya, aku akan berjanji padamu dan aku akan bertahan. Tapi kamu harus berjanji padaku, tidak peduli seberapa kejam pertempuran itu, kamu tidak menangis, oke? Mu Meng mengangguk berat dan maju selangkah untuk membantu Tan Yun sedikit menyesuaikan jubahnya. Tan Yun tersenyum sedikit, berbalik dan berjalan ke tepi perahu roh selangkah demi selangkah, memandang Situ Wuhen, dan berkata, sekarang 3/4 laut, selama Tuan Muda dapat hidup sampai 1/4 berikutnya, laut, itu berarti penilaian telah berlalu, kan? Betul sekali. Situ Wuhen tersenyum, tidak tersenyum, dan memiringkan kepalanya untuk melihat Tan Yun, Master Sekte, selama periode ketika Anda melawan Monster Beast, Anda tidak boleh menggunakan senjata ajaib apapun, jika tidak, itu akan dianggap sebagai kegagalan dalam penilaian. Bisakah kita mulai? Tidak masalah. Tan Yun berkata, buka tirainya. Ho. Di antara jari-jari Situ Wuhen, 8 kekuatan spiritual yang bersinar berkedip secara tidak langsung dari ujung jarinya. Setelah menggantinya dengan pola terlarang yang kompleks dari langit, mereka dicetak di medan perang yang menutupi medan perang. Ketika layar sedikit bergetar, celah sebesar 3 kaki diubah menjadi celah untuk Tan Yun masuk. Pada saat ini, Shen Subing tampak cemas dan berteriak, Tan Yun. Begitu nama itu diucapkan, dia buru-buru mengubah kata-katanya, dengan mata indah yang dipenuhi kekhawatiran, menatap Tan Yun dengan sedih, Tuan Muda Sekte, semoga Anda kembali dengan selamat. Tan Yun tersenyum sedikit dan berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, Subing, jangan khawatirkan aku, tunggu aku kembali. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun melompat dari perahu roh, seperti meteor yang jatuh secara vertikal dari celah di medan perang. Bab 846 Medan Suci Bernoda Darah. Desir-desir, murid-murid alam jiwa ilahi dan alam jiwa suci di 100 perahu roh terbang menuruni perahu roh di udara, berserakan dan menggantung di atas arena gladiator. Murid batin dari alam jiwa janin, dan murid abadi dari alam pemurnian jiwa, menginjak pedang terbang satu demi satu, tersebar di arena gladiator. Adapun para murid di alam kelahiran spiritual, mereka tinggal di perahu roh. Di bawah sinar bulan yang cerah, semua orang melihat ke bawah ke arena gladiator, bersiap untuk menyaksikan Tan Yun bertarung dengan monster dengan tangan kosong. Ledakan. Di permukaan cagar alam yang keras, ada suara tumpul, tetapi Tan Yun memantul di udara, berbalik di udara, membawa awan debu, dan muncul dengan kokoh di tepi timur cagar gladiator. Mengaum, biarkan aku keluar, aku ingin memakan manusia sialan ini. Biarkan kami keluar. Petik 2. Petik 2. Penampilan Tan Yun benar-benar membuat marah monster tak dikenal di gua yang berjarak puluhan ribu meter di depannya. Raungan monster itu menakutkan. Situ Wuhen, yang berdiri voli di langit, mencibir di sudut mulutnya. Segera, lengan kanannya perlahan berputar di depannya. Tiba-tiba, ledakan kekuatan spiritual dengan lengan tebal ditembak jatuh tanpa henti, mekar di arena pertarungan gladiator. Datang, di tirai cahaya terang, kekuatan spiritual, ada untaian pola terlarang seperti kecebong, yang menembaki tirai cahaya terlarang di pintu masuk gua. Tiba-tiba, tirai cahaya terlarang pecah, dan suara kuda berlari datang dari gua besar yang dalam, membuat tanah di bawah kaki Tan Yun bergetar seperti air. Wow, sekutu lain yang berbagi kesulitan, manusia yang rendah hati ini, ketika mereka mencapai wilayah raja ini, mereka adalah satu-satunya jiwa di bawah cakar raja ini. Tanpa izin raja ini, Anda tidak boleh masuk ke wilayah raja ini. Dengan lolongan keras, itu datang dari gua besar setinggi 300 kaki. Segera setelah itu, di dalam sanktuari dalam radius 30.000 mil, ada suara respon lain dari monster. Setelah beberapa saat, ada tawa menyeringai di gua terbesar, anak-anak kecil. Dengarkan perintah raja ini dan sobek manusia ini hidup-hidup. Begitu suara itu jatuh, ada suara-suara kegembiraan di ratusan gua di dinding besar berbentuk busur di depan Tan Yun. Dengarkan perintah raja dan sobek manusia ini. Membunuh. Merayu. Petik 2. Petik 2. Di bawah sinar bulan, raksasa besar yang panjangnya hanya 30 kaki dan tingginya 10 kaki, memancarkan aura kuat dari periode pertumbuhan tingkat kelima, itu seperti gelombang abu-abu yang menelan petir di Tan Yun. Raksasa ini,
Semuanya abu-abu, dengan sepasang pupil raksasa memancarkan cahaya hijau samar di bawah malam. Ekor raksasa seperti sapu besar, menyeret di tanah berbulu, membawa badai debu yang mengepul. Ini seperti sekelompok hingga 1000 serigala iblis. Mereka memiliki kecepatan kilat, dan cakar yang tajam dapat dengan mudah merobek senjata sub-daulat kelas menengah. Di langit, semua orang melihat ke bawah, dan gelombang serigala melonjak ke arah Tan Yun dengan kagum. Lagi pula, Tan Yun tidak bisa menggunakan senjata ajaib apapun sesuai aturan. Tan Yun memandang serigala iblis yang bergegas ke depan, mengepalkan tinjunya, dan berteriak, "Aku tidak ingin pergi ke cincin pembunuhan. Keluarlah, Raja Serigala Iblis, aku punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." Bicara tentangmu hantu, manusia yang rendah hati akan mati. Di gua besar yang dalam, ada raungan yang tidak diragukan lagi, bunuh raja ini. Itu raja. Ribuan serigala iblis di periode pertumbuhan urutan kelima mengucapkan kata-kata, mengguncang langit. Bum bum bum. Umat manusia menderita kematian. Tiba-tiba, serigala iblis dewasa tingkat kelima di antara serigala iblis muncul ke depan dalam gelombang binatang buas yang ganas. Setelah terbang ke langit, dia membuka mulut baskom darah dan taringnya menggigit Tan Yun dengan keras. Aku mencari kematian sendirian, jangan salahkan Lao Su karena kejam. Tan Yun menyeringai, sosoknya menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di kepala serigala iblis. Matilah Lao Su. Dia mengepalkan erat rambut serigala dengan tangan kirinya, mengangkat kepalan tangan kanannya, dan membantingnya ke kepala serigala. Retakan, ledakan, di mata semua orang yang terkejut, disertai dengan suara patah tulang yang jelas, kepala serigala raksasa Zhang Su, yang tidak mampu menahan kekuatan pukulan Tan Yun, pecah. Tidak. Dalam ratapan putus asa, darah menyembur keluar dari kepala serigala yang retak seperti air terjun, terutama berdarah. Ledakan. Serigala iblis dewasa tingkat 5 yang bermartabat tiba-tiba jatuh seperti rumah. Wow, Tan Yun terbang di langit dan mendarat di tubuh serigala iblis. Menusuk. Melihat bahwa serigala iblis dari tahap dewasa tingkat kelima terbunuh, segera, ribuan serigala iblis yang bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba menyelipkan keempat kuku mereka ke tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk menghentikan sosok mereka. Rupanya mereka tiba-tiba ditakuti oleh manusia di depan mereka. Manusia, sialan ini, bunuh pemimpin kecil kita, ayo bunuh dia bersama. Au, serigala iblis pergi dengan liar ke arah Tan Yun lagi. Ini adalah kekejaman serigala, keganasan serigala. Serigala, monster-monster yang hidup berkelompok, bersatu dan ganas di antara ras monster-monster yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya peringkat 10 besar. Mereka tidak akan menyusut karena Tan Yun kuat. Dari sudut pandang tertentu, serigala iblis terkadang tidak takut hidup dan mati, dan tidak berhenti sampai mencapai tujuannya. Mereka bangga dan galak, sekelompok binatang buas yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati mencari kematian sendiri, dan aku akan memenuhimu. Tan Yun meraung, tubuhnya melonjak ke udara. Ketika dia tergantung setinggi 10 kaki, dia tiba-tiba menabrak tembakan keras dari gelombang serigala yang mendekat. Detik berikutnya, lebih dari 7 juta orang di langit melihat pemandangan yang mengejutkan. Boom, boom, retak, klik, ditemani oleh suara keras, Tan Yun sekuat tubuh artefak subsakral kelas tinggi, dan meledakkan monster serigala yang panjangnya hanya 30 kaki dan tingginya 10 kaki. Tubuhnya seperti senjata tajam yang tak terkalahkan, membawa kepulan darah ke kepala serigala iblis, dan kemudian bergegas keluar dari stok serigala seperti bola meriam, menusuk perut serigala iblis lain lagi. Tiba-tiba, sekawanan serigala iblis sepertinya telah memasuki api penyucian di bumi, menyemprotkan darah kemana-mana, dan mayat besar yang hancur yang telah diledakkan dan berserakan. Darah menodai tanah, seolah-olah telah dicuci dengan darah. Ketika Tan Yun meledakkan jalan berdarah dalam gelombang serigala, ratusan serigala iblis terbunuh. Serigala iblis yang tersisa menoleh lupa mati, membuka taring mereka dan mengepung Tan Yun. Su, Ho. Pada saat yang sama, lusinan serigala iblis naik ke langit, dengan semua kekuatan iblis mereka bergulir, menghalangi jalan bagi Tan Yun untuk melarikan diri dari langit. Sekelompok binatang buas yang tidak hidup atau mati. Boom, boom. Tan Yun berlumuran darah serigala, matanya penuh dengan pembunuhan, tubuhnya berkelebat dalam bentuk cincin, dan setiap kaki meledakkan kepala serigala iblis dengan keras. Terbunuh. Tiba-tiba, puluhan mayat serigala tanpa kepala, dengan kepala hancur, bangkit dari tanah di bawah kekuatan tendangan Tan Yun,
dengan muncrat darah dalam bentuk cincin besar, jatuh ratusan kaki jauhnya. Hanya dalam beberapa saat, hampir 200 serigala iblis terbunuh. Bab 847, Raja Serigala Setan Api Emas. Raja Agung, manusia ini sangat kuat. Raja hebat. Dia terlalu kuat. Petik 2. Lebih dari 1.800 serigala iblis yang mengepung Tan Yun tanpa sadar membanting Tan Yun setelah dikepung, dan mengeluarkan suara panik, tetapi mereka tidak berani menyerang lagi. Manusia, kamu sudah mati. Pada saat ini, suara guntur terdengar dari gua besar. Wow, Tan Yun berdiri di udara, dengan seringai di sudut mulutnya, Raja Serigala Iblis, keluarlah, mari kita bicara tentang kesepakatan, jika tidak, aku akan membunuh semua klan serigala monstermu. Deal, manusia, trik apa yang ingin kamu mainkan? Dengan suara marah, serigala raksasa yang panjangnya 100 kaki dan tingginya 30 kaki, perlahan berjalan keluar dari gua besar itu. Rambut merah yang menutupi seluruh tubuhnya terbakar seperti gumpalan api, dan anggota tubuhnya tampak penuh dengan kekuatan kekerasan, dan apa yang membuat Tan Yun sangat khawatir adalah dua kepalanya yang tumbuh. Salah satu kepala serigala memancarkan cahaya keemasan, yang lain terbakar dengan api yang mengepul. Periode pertumbuhan tingkat 6, Serigala Setan Api Emas. Tan Yun mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, alam ini setara dengan alam jiwaku tingkat 6. Biasanya, pembudidaya alam jiwa tingkat 8 bukanlah lawanmu. Manusia yang rendah hati, karena kamu mengenali raja ini, maka kamu harus tahu bahwa raja ini membunuhmu dengan mudah. Murid raksasa Raja Serigala Api Emas memancarkan kilau haus darah, saat mendekati Tan Yun, orang-orang di sekitarnya dengan serigala iblis Tan Yun, dia segera menyerah pada kedua sisi. Raja Serigala Setan Api Emas, saya adalah tuan muda dari Sekte Suci Huangfu. Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan dan berkata, jika Anda setuju untuk menyerah kepada saya, bagaimana jika saya memperlakukan Anda untuk meninggalkan tempat yang gelap ini? Hahaha. Raja Serigala Setan Api Emas menyeringai, manusia yang licik, baru saja percakapan Anda, raja ini telah mendengar Anda semua, setelah Anda memasuki tempat perlindungan gladiator, Anda tidak boleh menggunakan senjata ajaib apapun untuk menghabiskan sehari sebelum Anda dapat melewati nuklir. Bahkan jika raja ini ingin memaafkanmu karena tidak mati. Jika tidak, raja monster lain akan mengepung raja ini sampai mati. Bahkan jika raja binatang buas lainnya tidak mempermalukan raja ini tidak akan membiarkanmu menjadi manusia yang rendah hati. Ketika raja ini diambil dari tanah airku di Meteorite Canyon oleh manusia terkutukmu, ada 5.000 bawahan raja ini, tetapi apakah kamu sudah melihatnya? Sekarang hanya ada lebih dari 1.000 yang tersisa. Ini semua disebabkan oleh kalian manusia. Raja ini akan menghancurkan kalian sampai mati. Pada titik ini, Raja Serigala Iblis Api Emas mengeluarkan lolongan serigala penuh kebencian dan penghormatan kepada klan serigala yang mati. Pergi ke neraka, manusia. Di tengah kemarahan yang menderu, Raja Serigala Setan Api Emas melayang ke langit dan berubah menjadi sinar merah setebal beberapa puluh kaki. Itu muncul di depan Tan Yun, menjulurkan cakar serigala seperti rumah, merobek kekosongan, ke arah langit. Tan Yun menembaknya. Tiba-tiba, kekuatan emas yang kuat mengalir ke lengan kanan Tan Yun, dan dia mengangkat lengan kanannya dan menarik Dew Claw yang dia foto. Ledakan. Dalam suara keras yang membosankan, Tan Yun di udara seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia difoto dan terbang ke tanah. Dia melangkah mundur 3 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri kokoh dan aman. Ah, manusia sialan, kamu benar-benar menyakiti raja ini. Dalam raungan kemarahan, cakar serigala dari Raja Serigala Setan Api Emas ditarik oleh lengan Tan Yun dan darah mengalir seperti banyak darah. Tubuhnya yang besar dibawa pergi sejauh ratusan kaki, terbalik di udara, dan berdiri lagi. Ini benar-benar marah. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, saya tahu bahwa kultivasi Anda tidak mudah, dan saya tidak ingin membunuh Anda hari ini. Selama Anda patuh menyerah, saya akan menyelamatkan hidup Anda, jika tidak, Anda akan memiliki jalan buntu. Kamu ingin raja yang mulia menyerah pada ras manusiamu yang rendah hati. Ini lelucon besar. Raja Serigala Setan Api Emas meraung, dan segera, kepala serigala berapi-api di sebelah kanan membuka taringnya. Hah! Tiba-tiba, ribuan kaki naga api keluar dari mulut serigala, menelan Tan Yun seperti kilat. Tiba-tiba, sosok Tan Yun menghilang di lautan api yang mengerikan,
dan area dalam radius puluhan ribu kaki berkobar, menerangi langit malam. Manusia rendah hati yang tidak hidup atau mati, berani lancang di depan raja ini. Serigala setan api emas menyeringai, terbang ke tanah, berbalik dan berjalan ke guanya. Itu sangat percaya diri, dan dengan nyala apinya sendiri yang cukup untuk membakar artefak kualitas tertinggi menjadi ketiadaan, ia dapat dengan mudah mengubah Tan Yun menjadi ketiadaan. Raja itu luar biasa. Raja itu perkasa, merayu. Lebih dari 1.800 serigala iblis di periode pertumbuhan urutan kelima berkumpul bersama, seolah-olah kehampaan yang terkoyak, masuk ke telinga semua orang yang menonton pertempuran di langit. Karena lautan api menghalangi pandangan semua orang, Tan Tai Xuanzong, Shen Subing dan orang lain yang peduli pada Tan Yun tampak cemas. Di sisi lain, 8 leluhur besar, termasuk Situ Wuhen, Jin Xianghai, dan Tuoba Qingtian, tersenyum dan akhirnya menghela nafas lega. Leluhur agung dari 5 jiwa, Wei Ye, tersenyum dengan nada tertentu, api dari Raja Serigala Setan Api Emas dapat langsung membakar artefak berkualitas tinggi. Hahaha, Tuan Muda benar-benar mati muda. Petik 2. Tiba-tiba, Wei Ye tertawa tiba-tiba. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Dia melihat ke bawah ke arena gladiator dan berseru, tidak mati. Semua orang melihat ke bawah dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Tetapi melihat Tan Yun, yang mengenakan jubah hitam dan berlumuran darah serigala, matanya suram, dan dia berjalan dengan tenang keluar dari api, dan kemudian, tubuhnya melonjak dengan kekuatan spiritual seperti naga emas. Membunuh. Tan Yun berteriak sebentar, menggunakan langkah luar biasa, menembak puluhan ribu meter di langit seperti kilat, dan membanting tinjunya ke bagian belakang Raja Serigala Setan Api Emas. Manusia, kamu tidak mati. Saat Raja Serigala Setan Api Emas berseru, dia berputar di udara, dan tubuhnya yang besar menjadi emas, dan kekuatan emas yang kaya dan mendominasi menutupi seluruh tubuh dan anggota tubuhnya. Rajaku melihat apakah kamu akan mati kali ini. Di kaki depan kiri Raja Serigala Setan Api Emas, cakar serigala yang ditutupi oleh kekuatan emas menamparkan Tan Yun dengan keras. Cakar serigala seperti rumah menghantam kehampaan secara instan, dan kehampaan itu runtuh, dan tinju kekuatan spiritual Tan Yun terbanting bersama. Ledakan. Dengan suara keras, pusaran emas terjalin dengan kekuatan emas dan kekuatan spiritual emas muda, seperti awan emas besar meledak. Su, Ho, kekuatan emas yang tajam itu, seperti pedang terbang dari kekuatan emas, menembus kehampaan dan menembak ribuan serigala iblis dalam periode pertumbuhan tingkat kelima. Tuanku, tolong, Raja, petik 2 petik 2. Serigala iblis ketakutan, dan mereka sepertinya terlambat untuk menghindar. Retakan. Tidak, kaki raja ini. Suara retak tulang yang jernih bercampur dengan jeritan Raja Serigala Setan Api Emas. Setelah tubuh besarnya dihempaskan ke udara oleh pukulan Tan Yun, seluruh kaki depan kirinya terciprat darah dan tulangnya retak setiap inci. Berdebar. Di dalam debu yang penuh, saat ekspresi Raja Serigala Api Emas Iblis jatuh ke tanah kesakitan, ia menyaksikan serigala yang akan ditelan oleh kekuatan yang tersisa, dan meneteskan air mata kesedihan. Tidak. Segera, Raja Serigala Setan Api Emas tidak tahu apa yang telah dia temukan, dan ada ekspresi kebingungan di pupil raksasanya. Tetapi pada saat kritis inilah Tan Yun, yang baru saja terkena cakar Raja Serigala Api Emas, memiliki gumpalan darah yang tumpah dari sudut mulutnya, dan tiba-tiba benar-benar kosong, berteriak, jangan takutlah, aku akan menyelamatkanmu. Jelas, Tan Yun punya ide untuk menaklukkan klan serigala. Karena Tan Yun tahu bahwa jika ras yang sombong seperti klan serigala menyerah pada dirinya sendiri, itu akan setia seumur hidup. Alasan mengapa Tan Yun mengetahuinya adalah karena dia memikirkan seorang bawahan yang telah meninggal di alam Dewa Hongmeng, Dewa Serigala. Untuk Tan Yun, apakah dia memperlakukan mereka sebagai bawahannya atau merindukan klan serigala yang hilang, dia tidak ingin membunuh ras yang begitu sombong. Kecuali kita tidak akan pernah membunuh mereka. Bab 848 penuh kekerasan. Di antara bunga api dan batu api, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa, dan berkedip di depan serigala. Ketika Yu Wei melambai dan membunuh lusinan serigala iblis di depan serigala, Tan Yun memblokir kekuatan emas seperti pedang dengan tubuhnya, dan membuat serangkaian suara berpotongan emas dan besi. Setelah puluhan serigala iblis di depan serigala diselamatkan, Tan Yun, yang mengenakan jubah hitam compang camping, dipotong lehernya oleh kekuatan emas sepanjang 3 meter terakhir. Tan Yun,
Saudara laki-laki, Mu Mengqi, Xiao, dan Ying Ying terdengar khawatir di langit. Segera, kebocoran sisi yang mendominasi terdengar, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Di mata perhatian semua orang, Tan Yun, yang dipotong 100 kaki, terbalik di udara, rambutnya melompat ke tanah saat terbang, dan ada tanda strip panjang merah tua di lehernya. Jika dia tidak kuat secara fisik, dia akan berada di tempat yang berbeda. Lusinan serigala iblis yang diselamatkan oleh Tan Yun menunjukkan kebingungan di pupil hijau mereka. Berbaring di genangan darah dan kehilangan satu kaki, Raja Serigala Setan Api Emas, menahan rasa sakit yang parah, berdiri dengan gemetar dengan 3 kaki, dan menatap Tan Yun dengan merendahkan. Sepasang murid raksasa menunjukkan 9 titik kebingungan dan 1 titik rasa terima kasih, mengapa kamu menyelamatkan klan serigala? Sejak saya memasuki arena gladiator, saya mengatakan bahwa saya tidak ingin membunuh mereka. Alasan mengapa mereka membunuh beberapa adalah karena mereka yang disalahkan. Tan Yun menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Raja Serigala Api Emas, selamatkan mereka, aku hanya tidak ingin mereka mati. Apa itu cukup? Jangan berpikir bahwa jika kamu menyelamatkan bawahan raja ini akan menyerah padamu. Raja Serigala Setan Api Emas membuka mulutnya dan berkata dengan keras dengan taringnya. Binatang buas adalah kesayangan surga dan bumi. Kami, klan Serigala Api Emas, tinggal di ngarai meteorit, dan tidak memiliki keluhan terhadap Anda manusia, tetapi Anda telah membunuh kami dan menangkap kami. Anda masih menginginkan setan api emas kami. Klan Serigala untuk menyerah untukmu, kamu bermimpi. Tan Yun tampak serius dan menghela nafas, dunia ini awalnya adalah dunia di mana serigala mengkanibal manusia, dan ini adalah dunia di mana serigala mengkanibal manusia. Kamu tidak bisa mengatakan benar atau salah dalam masalah antara binatang dan manusia. Ini bukan dunia yang benar-benar adil, kan? Setelah mendengar ini, Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan marah, mengapa Anda tidak bisa mengatakan benar dan salah? Tingkat tinggi Huang Fu Shengzong Anda menangkap kami, ini adalah kesalahannya sendiri. Ini menjebak kami di sini lagi, ini adalah kesalahan besar, kesalahan. Tan Yun berkata, karena kamu berkata begitu, maka kamu menjawab pertanyaanku. Mengatakan, Raja Serigala Setan Api Emas berangsur-angsur menjadi ganas. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku bertanya padamu, suku kelinci, suku rubah, dan ras lain yang kamu makan di Meteorite Canyon, mereka memiliki musuh denganmu. Mengapa kamu membantai dan menelan mereka hidup-hidup? Izinkan saya bertanya lagi, murid sekte luar Huang Fu Shengzong kami telah memulai percobaan mereka sendiri, dan banyak orang telah meninggal di klan serigala Anda. Jika Anda tidak membunuh mereka, tingkat tinggi Huang Fu Shengzong saya akan menangkap Anda dan memenjarakan Anda. Petik 2. Apakah kamu dipenjara, dan selama kamu dijinakkan, kamu akan bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Dibandingkan dengan pembunuhanmu terhadap ras yang lebih lemah darimu, apakah orang-orang kejam dari sekteku atau klan serigalamu kejam dan kejam? Mendengar ini, Raja Serigala Setan Api Emas terdiam sejenak, dan berkata, manusia pada dasarnya berbahaya, saya tidak bisa memberi tahu Anda. Apakah kamu tidak yakin? Tan Yun tampak dingin. Tidak bisa diterima. Raja Serigala Setan Api Emas tampak galak, jika kamu tidak menyerang raja ini sekarang, bagaimana raja ini bisa kalah darimu? Oke, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejujurnya, jika Anda mengizinkan saya menggunakan senjata, saya dapat dengan mudah membunuh Anda. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, jika aku mengalahkanmu dengan jujur dan tidak bersenjata, apakah kamu akan diyakinkan? Jika kamu menerimanya, aku akan meninggalkanmu klan Golden Fire Demon Wolf, jika kamu tidak menerimanya, bunuh tanpa ampun. Setelah mendengarkan, murid raksasa Raja Serigala Api Emas menunjukkan keraguan. Itu menatap lebih dari 1000 serigala iblis, dan akhirnya mengangguk, oke, raja ini setuju. Ayo mulai. Raja Serigala Setan Api Emas membuka taringnya, bersiul dengan angin puyuh. Tunggu, kata Tan Yun tiba-tiba. Apa yang kamu inginkan? Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan tajam. Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatap langit berbintang, Xiao, beri aku setetes cairan hidupmu. Oke, ketika suara itu terdengar, setetes cairan virus yang tertutup es jatuh ke dalam kehampaan dan jatuh ke tangan Tan Yun. Situ Wuhen berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda Sekte, Anda tidak boleh menggunakan cairan kehidupan selama penilaian,
jika tidak, itu akan dianggap sebagai kegagalan dalam penilaian. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berkata, jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Tan Yun berhenti memperhatikan Situ Wuhen, memegang cairan kehidupan di tangan kanannya, dan berjalan menuju Raja Serigala Setan Api Emas. Apa yang ingin kamu lakukan? Raja Serigala Setan Api Emas menatap cairan kehidupan di tangan Tan Yun, dan berkata dengan waspada, orang-orangmu juga mengatakan bahwa kamu tidak diizinkan menggunakan cairan kehidupan apapun. Raja Serigala Setan Api Emas secara alami berpikir bahwa cairan kehidupan di mulut manusia adalah sesuatu yang sangat kuat. Tan Yun mengerutkan kening, berhenti, dan berkata, ini adalah cairan kehidupan. Ini tidak hanya sangat berharga, tetapi juga memiliki efek magis untuk pulih dengan cepat dari cedera. Anda berdiri diam, dan saya akan membantu Anda pulih dari cedera. Raja ini akan melawanmu dengan tegas, dan kamu harus membantu raja ini. Ketika Raja Serigala Setan Api Emas menjadi lebih waspada, tiba-tiba, desahan dan emosi para leluhur datang dari langit. Suatu hal yang kejam. Cairan kehidupan ini sangat berharga, bagaimana bisa digunakan pada hewan? Bukankah itu terlalu boros? Mendengar itu, warna waspada di mata Raja Serigala Setan Api Emas digantikan oleh kebingungan, apakah kamu benar-benar akan membantuku? Tentu saja, Tan Yun berkata dengan tegas. Mengapa? Raja Serigala Setan Api Emas bingung. Karena aku ingin meyakinkanmu untuk kalah. Tan Yun berhenti. Raja Serigala Setan Api Emas berkata terus terang, bahkan jika kamu membantuku, aku tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan nanti. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Tan Yun datang ke depan Raja Serigala Setan Api Emas, tangan kanannya bergetar, dan telapak tangannya berubah menjadi kabut virus samar, memancarkan nafas kehidupan yang kuat, dan terbang menuju bagian depan kiri Setan Api Emas. Raja Serigala kalah. Pada luka di kaki. Lihat. Tuhan itu luar biasa. Ya, lihat kaki raja kita. Petik 2 petik 2. Ketika serigala iblis berseru, kaki depan kiri yang hilang dari Raja Serigala Api Emas tumbuh dengan cepat seperti rebung setelah hujan. Setelah sekian lama, kembali normal. Murid raksasa Raja Serigala Api Emas mengungkapkan kegembiraan yang manusiawi. Tidak pernah terpikir bahwa manusia di depannya akan benar-benar membantu dirinya sendiri. Berisi kegembiraan, Raja Serigala Setan Api Emas menatap Tan Yun dan berkata dengan jujur, kamu berbeda dari banyak manusia, kamu adalah orang baik. Tan Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, terus terang, saya bukan orang baik, tapi saya jelas bukan orang jahat. Manusia yang rendah hati, apakah kamu siap? Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan sungguh-sungguh, raja ini akan menyerang. Tan Yun membawa tangan kirinya, mengangkat tangan kanannya, telapak tangan menghadap ke langit, dan berkata, aku akan memberimu satu tangan. Selama kamu bisa menekanku, kamu akan menjaga hidupku. Jika kamu tidak bisa membiarkanku turun, bagaimana dengan hidupmu mulai sekarang milikku? Raja Serigala Setan Api Emas terkejut, dan kemudian berkata, ya. Namun, raja ini tidak akan memiliki energi ekstra, jika Anda mati, jangan salahkan raja ini. Merayu. Raja Serigala Setan Api Emas melolong panjang, mengguncang langit, dan kekuatan emas di tubuhnya keluar. Setelah menuangkannya ke kaki depan kanannya, tiba-tiba dia mengangkat cakar serigala yang seperti rumah, membawa kekosongan yang runtuh, dan membantingnya ke arah Tan Yun. Tekan ke bawah. Bab 849, Beruang Naga Surgawi. Tan Yun, hati-hati. Kakak ipar, hati-hati. Petik 2 petik 2. Mu Mengli, Xiao, dan Sue Zian di atas tempat perlindungan gladiator. Ketika mereka ketakutan, 8 leluhur dari 8 pembuluh darah dan lebih dari 158 leluhur penuh dengan senyuman. Ini adalah senyuman yang mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dalam pandangan mereka, Tan Yun, seorang pria bodoh yang sombong, tidak diragukan lagi bunuh diri. Di dalam hati mereka, Raja Serigala Setan Api Emas pada periode pertumbuhan Orde ke-6, dengan satu cakar ke bawah, seluruh tulang tubuh Tan Yun pasti akan retak dan berubah menjadi massa daging. Tapi kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Ledakan. Dengan benturan tumpul, cakar serigala seukuran rumah dari Raja Serigala Api Emas benar-benar menggantung rendah di udara, seolah-olah mereka sedang ditahan oleh benda keras. Mungkinkah kekuatan Tuan Muda Sekte lebih kuat dari Raja Serigala Setan Api Emas?
Apa yang telah terjadi? Petik 2. Banyak leluhur, kepala suku, pejabat tinggi, dan banyak murid lainnya, beberapa berseru, ketika beberapa orang berteriak, mereka tiba-tiba mendengar Raja Serigala Api Emas dan mengeluarkan suara yang sangat mengejutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tubuh fisikmu mengapa begitu kuat? Tetapi pada saat ini, Tan Yun masih membawa tangan kirinya, dan telapak tangan kanannya menempel pada Dew Claw yang dia potret. Meskipun kakinya sedikit gemetar di bawah kekuatan yang luar biasa, dia sudah meluruskan tulang punggungnya. Tidak peduli seberapa keras Raja Serigala Api Emas mencoba, dia tidak bisa menghancurkan Tan Yun. Waktu berlalu, dan setengah jam kemudian, Raja Serigala Setan Api Emas merasa bahwa kekuatannya tidak cukup, dan dia tidak bisa menghancurkan Tan Yun sampai mati. Raja Serigala Setan Api Emas, apakah kamu masih ingin bertahan? Tan Yun berkata, dengan raungan keras, lengan kanannya tiba-tiba menekuk, dan segera, setelah semua kekuatannya, dia mengangkat Raja Serigala Setan Api Emas ratusan kaki jauhnya. Melompat ke tanah terengah-engah. Manusia, manusia kamu menang. Raja Serigala Setan Api Emas menatap Tan Yun dengan ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Itu tidak bisa dipikirkan, manusia yang tampaknya lemah di depannya lebih kuat dari dirinya sendiri dalam tubuh dan kekuatan fisik. Apakah itu yang terbaik? Dari sudut pandangnya, itu adalah yang terbaik, dan dari sudut pandang semua orang, itu juga yang terbaik, tetapi hanya Tan Yun yang tahu berapa banyak. Aku menang, kalau begitu. Tan Yun tersenyum. Aku telah melihat tuannya. Raja Serigala Setan Api Emas dengan tulus menekuk anggota tubuhnya dan merangkak di tanah. Aku telah melihat tuannya. Di mata semua orang yang tidak dapat dipercaya, lebih dari 1.800 serigala iblis di tahap pertumbuhan tingkat kelima semuanya berlutut di tanah. Para murid yang sedang menonton di langit berkata dengan penuh semangat. Ya Tuhan, Tuan Sekte Muda terlalu kuat, monster-monster di dalamnya selalu lebih baik daripada kematian. Ya, saya tidak menyangka bahwa Tuan Muda Sekte begitu kuat sehingga dia akan membengkokkan klan Serigala Api Emas yang sombong. Petik 2. Dengan suara para murid yang berputar-putar di telinganya, Tantai Xuanzong menjadi semakin bahagia. Dia percaya bahwa dengan bantuan monster serigala ini, Tan Yun akan memiliki harapan besar di hari berikutnya. Tantai Xuanzong tidak hanya berpikir begitu, tetapi orang lain lebih dari 90% juga berpikir begitu. Leluhur Agung Situ Wuhen, salah satu jiwa binatang buas yang bertanggung jawab atas ranah ganas binatang buas, tidak menyetujui leluhur agung dari 7 garis keturunan lainnya dan berkata, jangan khawatir, semuanya, pertunjukan baru saja dimulai. Segera setelah kata-kata itu jatuh, ada suara omelan keras yang mengguncang gendang telinga orang-orang, Raja Serigala Setan Api Emas, kamu bajingan. Klan Serigala Setan Api Emasmu semuanya bajingan. Kamu bukan orang yang menjanjikan, dan kamu berpikir bahwa manusia adalah yang utama, dan nenek moyangmu akan marah padamu. Mendengar ini, Raja Serigala Setan Api Emas sepertinya tahu siapa pihak lain itu, dan ada jejak ketakutan di pupil raksasanya, tetapi masih menjawab, tuanku berbeda dari manusia lain. Ini bukan giliranmu untuk mengajar, raja ini yang mengakui tuannya. Hahaha, hal yang tak tahu malu, hari ini aku akan membiarkanmu dan yang disebut tuanmu, semua mati. Dengan tawa menyeringai kasar, tiba-tiba, tampaknya tempat perlindungan gladiator dengan radius 30.000 mil bergidik. Tampaknya ribuan pasukan terbang menuju Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti seluruh medan perang suci dengan kecepatan tinggi. Dia menemukan bahwa dalam kehampaan 5.000 mil ke timur, sosok biru besar dengan ketinggian 300 kaki, menembak ke arahnya. Di bawah raksasa Qian, ada ribuan beruang iblis Qian raksasa yang panjangnya ratusan kaki, menari dengan ekor naga yang panjangnya ratusan kaki, memancarkan napas periode pertumbuhan tahap kelima, bergegas. Mereka memiliki ukuran beruang, tubuh mereka ditutupi dengan sisik naga Qian, mereka berlari cepat dengan kilat, dan harimau berekor raksasa yang menari tertiup angin. Klan Tian Luo Long Xiong. Tan Yunjian mengerutkan kening. Dia tahu bahwa beruang dari ras ini dapat menempati peringkat 3 teratas dalam kekuatan di antara ratusan beruang iblis. Tian Luo Long Qiong dikenal dengan tubuh yang keras dan hati yang ganas. Pada saat yang sama, mereka sangat kuat sehingga mereka bisa bertarung dengan naga dengan level yang sama tanpa kehilangan angin. Tuan, tempat ini berbahaya, maju cepat ke rumah gua bawahanmu untuk sementara waktu.
Raja Serigala Setan Api Emas berkata kepada Tan Yun dengan sungguh-sungguh dan hormat. Setelah itu, ia melihat sekeliling ke lebih dari 1.800 serigala iblis dan memerintahkan, semua serigala mematuhi perintah dan menjaga tuannya dengan cara apapun. Itu Raja. Serigala iblis berkedip saat mereka berteriak, membentuk 10 tim di depan Tan Yun. Wow, 10 baris serigala iblis semuanya berjongkok 10 kaki. Dan membuat postur menyerang. Taring yang ganas sangat mempesona di bawah sinar bulan, dan sepasang pupil hijau menunjukkan warna yang brutal dan tak kenal takut. Meskipun mereka tahu bahwa mereka berada dalam periode pertumbuhan urutan kelima, bertarung sendirian dengan periode pertumbuhan urutan kelima Tian Luolongqiong, mereka lebih ganas daripada bagus. Meskipun mereka mengerti bahwa ada kurang dari 2.000 di satu sisi, dan lebih dari 3.000 di sisi lain, tidak ada keraguan bahwa ini adalah situasi di mana musuh kuat dan kita lemah. Tapi mereka tetap tidak bergeming. Raja Tian Luolongqiong, dengan raja ini, kamu tidak ingin melanggar ide tuanku. Kedua kepala Raja Serigala Setan Api Emas berbicara serempak, dan segera, ukurannya meroket lagi, menjadi raksasa dengan panjang 300 kaki dan setinggi 100 kaki, dan ia naik ke langit dengan anggun dan muncul di atas iblis, klan serigala. Raja Serigala Setan Api Emas, kamu bukan lawanmu 100 tahun yang lalu, dan kamu masih belum. Apakah kamu lupa bagaimana bekas luka di wajah kirimu berasal? Hari ini, raja ini akan mencabik-cabikmu hidup-hidup dan mengusirmu dari klan Serigala Setan Api Emas. Dengan raungan liar, setelah beberapa saat, Raja Tian Luolongqiong setinggi 300 meter, memancarkan napas kedewasaan tingkat 6, memimpin dalam kekosongan yang retak, dan mengenai tendangan voli Raja Serigala Setan Api Emas. Meskipun Raja Serigala Setan Api Emas dalam periode pertumbuhan tingkat ke-6 adalah tingkat kecil lebih rendah dari Raja Beruang Naga Tian Luo, itu masih tak kenal takut, dengan kekuatan melingkar emas di seluruh, bergegas di udara. Ledakan. Saat tubuh kedua raja bertabrakan dengan keras, Raja Serigala Api Emas jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tubuhnya terlempar ke langit. Pada saat ia mengenai lalat, Raja Serigala Setan Api Emas menggambar busur besar di kaki belakangnya. Kuku panjang seperti sabit, dengan untaian darah, menarik dalam-dalam ke wajah Raja Beruang Iblis Tian Luo. 3 tangki darah. Bab 850 adalah firasat. Serigala sialan, raja ini akan membunuhmu. Tian Luolongqiong benar-benar marah, dia tahu bahwa Raja Serigala Api Emas sedang membalas dendam dengan memotong wajahnya. Karena 100 tahun yang lalu, ia menggunakan paku di kaki beruang untuk hampir memotong kepala serigala logam di sebelah kiri Raja Serigala Setan Api Emas. Sedemikian rupa sehingga sekarang kepala logam Raja Serigala Setan Api Emas masih meninggalkan bekas cakar yang mengejutkan. Mengaum. Raja Beruang Naga Tian Luo, yang melangkah ke dalam kehampaan, meraung, dan tubuh beruang setinggi 300 meter tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan kaki beruang besar, dan meraih kaki kanan Raja Serigala Setan Api Emas. Hah! Binatang serigala api dari Raja Serigala Setan Api Emas berbalik dengan ganas, dan naga api sepanjang 1.000 meter di antara mulutnya terbuka, dan Raja Luolong dan Raja Beruang terbang ke langit. Serigala sialan. 100 tahun yang lalu, ketika raja ini berada di tahap pertumbuhan tingkat 6 sepertimu, dia takut pada apimu, tapi sekarang raja ini masih takut padamu. Raja Beruang Naga Tian Luo menyeringai dan bergegas ke lautan api. Pada saat ini, api yang cukup untuk membakar artefak kualitas tertinggi menjadi ketiadaan tidak dapat membakar Raja Beruang Naga Tian Luo dan sisik naga Qian di permukaan. Naga itu membawa ekornya, gunung dan sungai hancur. Raja Beruang Naga Tian Luo tertawa keras. Tubuh beruang dengan cepat bergerak ke satu sisi. Dalam sekejap, ekor naga sepanjang 200 kaki itu melemparkan busur biru besar dari kehampaan. Di kaki belakang kanan, ledakan. Segera, daging dan darah berdaging menumpahkan. Kaki kanan tebal Raja Serigala Api Emas, memperlihatkan tulang berdarah penuh retakan. Raja Serigala Setan Api Emas kesakitan, tetapi tidak mundur. Itu ditarik, dan tubuh serigala bergetar. Saat ia menghentikan tubuhnya, ia akan berbalik dan bergegas menuju langit lagi. Tan Yunang di bawah memandang Raja Serigala Iblis Api Emas dan berteriak, Raja Serigala Iblis, kamu bukan lawannya, kembalilah padaku, aku akan melawannya. Itu tuannya. Raja Serigala Setan Api Emas melakukan tendangan voli di depan Tan Yun, matanya khawatir, Tuan, beruang ini sangat kuat, Anda harus berhati-hati. Jangan khawatir,
Aku akan membuatnya menangis untuk ayah dan ibu. Tan Yun berkata, dan Tian Luolong Xiong Wang meraung dengan marah, nenekmu. Lihat bagaimana raja ini memanggilmu sampai mati. Pada saat ini, lebih dari 3.000 Tian Luolong Bears pada periode pertumbuhan Orde kelima gemetar dalam gempa besar, seperti banjir Qian yang datang. Raja Agung, itu hanya melawan manusia, bagaimana kamu bisa melakukannya? Bawahanmu akan menghancurkannya. Pada saat ini, seekor beruang naga Tianluo dalam periode pertumbuhan Orde ke-6, tubuhnya setinggi 200 kaki, tiba-tiba melompat, mengambil kaki beruang skala naga besar, dan menepuk Tan Yun. Komandan itu perkasa dan membunuh umat manusia. Lebih dari 3.000 Celestial Dragon Bears berhenti berlari, dan segera mengambil bentuk semi busur yang besar. Setelah mengelilingi lebih dari 1.800 serigala Golden Fire Demon dari kejauhan, mereka memukuli dada mereka satu demi satu, berteriak dengan penuh semangat dan keras. Hati-hati, Tuan, ini adalah Komandan Raja Beruang Naga Tianluo, dan aku mungkin lebih kuat sekarang daripada bawahannya. Raja Serigala Setan Api Emas berkata dengan sungguh-sungguh, juga, orang ini kejam dan kejam. Dia adalah orang paling kejam dari klan Beruang Naga Tianluo. Ya, Tan Yun digulung dengan kekuatan spiritual, lututnya ditekuk dan ditendang tiba-tiba, melonjak ke langit seperti bola meriam, tubuhnya dilempar, dan kaki kanan yang tertutup kekuatan spiritual menarik ke arah kepala beruang naga dengan seluruh kekuatannya. Aum, ayo kecil, biarkan kamu melihat seberapa keras kepala kakek Xiong. Setelah Komandan Long Xiong menamparkan telapak tangan ke arah Tan Yun, ia tertawa liar, dan memukul Tan Yun dengan dahi yang ditutupi sisik naga Qian. Ledakan. Dalam tabrakan tumpul, Tan Yun tampaknya merasa bahwa kaki kanannya tidak ditarik ke kepala beruang naga, tetapi pada besi hitam yang sangat keras. Kemudian, kekuatan tumbukan besar mendorong Tan Yun ke udara dan menabrak dinding tempat kudus dengan keras. Berdebar, Tan Yun terbanting ke bintang dan jatuh di tanah yang keras. Ledakan. Pemimpin Long Xiong melompat ke kehampaan sambil menyeringai dan menatap Tan Yun yang jatuh ke tanah. Dia mendengus dan berkata, dengan kemampuan ini, kamu masih ingin bertarung melawan raja kami. Kamu tidak menimbang dirimu sendiri. Pada saat ini, Raja Tian Luolong Qiong, yang berdiri di udara, berkata dengan sangat jijik, raja ini yang bahkan tidak bisa mengalahkan bawahan raja ini, dan masih berani bertarung, menangis untuk ayah dan ibunya. Aku, segera, itu menatap Raja Serigala Setan Api Emas yang melindungi Tan Yun dan menghalangi pemimpin beruang naga. Memikirkan wajah yang tergores, pupil raksasanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, kamu menghancurkan wajah tampan ini, Raja Buku ini akan menggunakan hidupmu, dan kehidupan klan Serigala Api Emasmu untuk membayarnya. Komandan Agung, pertama-tama bunuh Raja Serigala Iblis untuk raja ini, dan kemudian ambil sedikit itu, raja ini akan menggunakannya untuk menjejalkan giginya. Mendengar ini, Long Xiong memimpin tubuhnya tegak, sepasang cakar beruang terentang. Memperlihatkan kuku kaki sepanjang 3 kaki, dan dengan angkuh berjalan menuju Raja Serigala Api Emas, yang terluka di kaki belakangnya. Shen Subing, Feng Yun, Tan Taiyu dan yang lainnya di atas tempat suci gladiator sedang menatap Tan Yun yang terbaring di tanah, dengan kepanikan 7 poin di mata mereka, janji 3 poin. Yuner, suara tua Tan Taiyu terdengar di langit malam, kamu adalah Saint Alchemist, Saint Tool Master, Saint Rune Master, Saint Arai Master di usia muda. Di dalam tempat suci gladiator ini, berdiri dan bertarung. Segera, jutaan murid berteriak serempak, Tuan Muda Sekte berdiri dan bertarung. Tuoba Qingtian, Situ Wuhen, Zhong Libo, Wei Ye dan 8 leluhur hebat lainnya yang bertaruh pada Tan Yunming dengan 8 urat mereka tersenyum secara terbuka, dan penampilan bahagia mereka hampir seperti lagu kecil naik. Tetapi, namun, adegan selanjutnya tidak hanya mengejutkan 8 leluhur besar, tetapi bahkan Tan Taiyu dan semua orang yang hadir sangat terkejut. Hanya Tuoba Yingying yang tetap tidak berubah dan penuh percaya diri pada pemiliknya. Di mata semua orang, ketika Tan Yun menggelengkan kepalanya dan perlahan naik dari tanah, dia meraung ke langit malam, semua serigala iblis mendengarkan perintah, kembalikan aku. Tuan, Raja Serigala Setan Api Emas kembali menatap Tan Yun dengan bingung. Ekspresi Tan Yun tenang dan keterlaluan, tetapi suaranya masih memekakkan telinga, kamu juga mundur, hari ini aku akan membiarkan kelompok beruang bodoh ini melihat apa kekuatan sebenarnya. Itu tuannya. Raja Serigala Setan Api Emas bingung, pincang dan semua serigala iblis lainnya mundur. Hehehe,
Aku menakuti kakek Xiong sampai mati. Pemimpin Long Qiong mencibir dan berjalan menuju Tan Yun yang berjarak ribuan kaki. Idiot, aku harap kamu bisa tertawa nanti. Tan Yun berkata tanpa emosi, dan menutup matanya. Kristal Hong mengkai. Saat Tan Yun meraung, tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan di bawah semua mata.